kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai permasalahan fidusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rendio, NIM 8111148204. Hai, pada kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dari fidusia. Saya berdasarkan di sini pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Yang pertama adalah pengertian dari fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ini tertera pada pasal 1 ayat 1. Yang kemudian, jaminan fidusia. Apa itu jaminan fidusia? Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang utamanya kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkanlah teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Arfiliasa, NIM 8111181868. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup objek fidusia itu sendiri. Apabila kita lihat dalam pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Lalu, apabila kita lihat pada pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku dalam 4 aspek. Yang pertama adalah hak tanggungan. Hak tanggungan dalam hal ini adalah berkaitan dengan tanah dan bangunan. Sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan. Namun demikian, bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Lalu yang kedua adalah hipotek. Hipotek di sini adalah hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih. Lalu yang ketiga adalah hipotek atas pesawat, serta yang keempat adalah gadai. Lalu apabila kita lihat dalam pasal 1 angka 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda yang bergerak, tidak bergerak, benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Lalu selanjutnya, apabila kita lihat pada pasal 1 ayat 4, pasal 9, pasal 10, dan pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa yang menjadi objek fidusia adalah yang pertama adalah benda tersebut harus dimiliki dan dialihkan secara hukum. Yang kedua adalah benda tersebut harus berwujud. Yang ketiga adalah benda tidak berwujud. Yang keempat adalah benda bergerak. Yang kelima adalah benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. Yang keenam adalah benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek. Yang ketujuh adalah baik benda yang sudah ada maupun benda yang diperoleh kemudian. Yang kedelapan adalah dapat atas satu satuan atau jenis benda. Dapat juga atas satu satuan ataupun jenis benda. Lalu yang kesembilan adalah dapat juga atas lebih dari jenis atau satuan benda. Yang ke-10 adalah termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. Yang ke-11 adalah termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek fidusia maupun benda persediaan stok perdagangan dapat juga menjadi objek fidusia itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai subjek jaminan fidusia itu sendiri. Subjek jaminan fidusia adalah para pihak yang membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi objek jaminan fidusia bisa jadi debitur itu sendiri, yakni pihak yang memiliki utang maupun pihak ketiga. Lalu penerima fidusia adalah orang perseorangan maupun korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Lalu yang terakhir adalah pada ketentuan pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penerima fidusia tidak dapat menanggungkan kewajiban atas akibat tindakan atas kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontrak atau dari perbuatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Siraji,
NIM 811418166. Kali ini saya akan menjelaskan soal jaminan fidusia. Saya akan melanjutkan dengan apa yang telah teman saya jelasin, Arfi. Jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan, suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Itu ya. Jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sama akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat pertama, identitas pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang ketiga, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang keempat, nilai penjaminan. Yang kelima, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya gue bakal ngejelasin soal permohonan yang akan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui SABH online. Demikian pula dengan terkait royal fidusia. Dalam sertifikat fidusia dicantumkan dengan kata-kata kira-kira sebagai berikut, dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Lanjut ya. Selanjutnya pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi kepada penerima fidusia. Selanjutnya, dalam hal benda yang menjadi objek fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual pasar, penjualan dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi fleksibel. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang ada dalam pasal 29 dan pasal 31 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia batal demi hukum. Jadi setiap hal yang bertentangan dengan pasal 29 dan pasal 31 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut batal demi hukum. Selanjutnya soal fidusia, masih soal fidusia. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cederai janji batal demi hukum. Jadi apabila si yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia tadi memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur tersebut mencederai janjinya, maka batal demi hukum. Penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Jadi kayak ada semacam batal demi hukum. Apabila hasil eksekusi tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur, maka debitur tetap bertanggung jawab atas utangnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oni Soryono, NIM 81141818198. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia. Pengalihan jaminan fidusia itu diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerimaan fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur kepada kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum sendiri, pengalihan hak atas piutang yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang tentang fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dikenal dengan istilah CIC, yaitu pengalihan
piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Nah, dengan adanya pengalihan hak atas piutang ini terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian asesoir. Maka jaminan fidusia sebagai perjanjian asesoir demi hukum juga beralih kepada penerimaan hak pengalihan hak atas piutang dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban kreditur lama beralih kepada kreditur yang baru. Nah, apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut itu meliputi 3 hal. Yang pertama, hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia. Yang kedua itu pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga itu pemusnahan benda yang menjadi jaminan fidusia. Nah, hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian asesoir. Jadi, jika perjanjian hutang piutang tersebut hapus karena sebab apapun, maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula. Oke, sementara itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerimaan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak ia bebas untuk mempertahankan ataupun melepaskan hak tersebut. Dan selanjutnya, hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan. Jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada, akan tetapi jika ada asuransi, maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut di luar dari kesalahannya. Oke, prosedur yang harus ditempuh jika jaminan fidusia tersebut hapus yakni dengan melakukan pencoretan atau roya ke pencatatan jaminan fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini dilakukan pencoretan jaminan fidusia tersebut dari buku daftar fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih.